Selamat sore Bu Wanti, saya Kelly dari 11 AKL 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ancaman terhadap Ipolexus Puthankam. Yang pertama itu ada ancaman terhadap ideologi negara. Jadi terdapat dua bagian, yaitu yang pertama internal dan eksternal. Ancaman dari internal itu yang pertama ada munculnya paham-paham radikalisme dan ekstremis dari dalam negeri atau aliran sesat. Kemudian yang kedua ada provokasi dari kelompok tertentu kepada masyarakat yang lain sehingga menimbulkan perpecahan di negara kita ini. Kemudian yang ketiga ada sikap apatis terhadap pemerintah. Jadi yang kedua itu dari eksternal atau dari luar. Contohnya itu perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Lalu cara mengatasi ancaman di bidang ideologi ini, yang pertama itu dengan memberikan pemahaman yang lebih tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu yang kedua dengan melakukan pemahaman dari berbagai macam nilai Pancasila yang berada di dalam masyarakat dari berbagai macam hal yang kecil maupun besar. Kemudian yang ketiga dengan melakukan peningkatan dari ketahanan masyarakat yang berada di dalam untuk melaksanakan beberapa macam usaha pemecahan yang berasal dari luar. Lalu yang ancaman kedua itu berdasarkan ancaman terhadap politik. Contohnya itu seperti kolusi, korupsi dan KKN dan nepotisme. Jadi cara penyelesaiannya itu dengan memberantas KKN atau korupsi nepotisme ini, lalu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak kecil. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi cara penyelesaiannya ini dengan cara masyarakat ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu yang ketiga itu ada kurangnya supremasi hukum. Jadi cara mengatasi permasalahan ini yaitu dengan cara membentuk aparat hukum yang adil, yaitu dengan memperlakukan setiap orang dengan seadil-adilnya tanpa membedakan dari suku, agama, ras manapun. Lalu ancaman ketiga itu ada di bidang ekonomi. Jadi dalam bidang ekonomi ini dibagi menjadi tiga, yaitu dibagi menjadi dua. Ada ancaman internal dan juga eksternal. Yang pertama itu dari ancaman internal, kualitas sumber daya manusia masih kurang dari tingkat pendidikan maupun dari kemampuan untuk berdaya saing. Jadi daya saing dan pendidikan Indonesia masih sangat kurang dengan negara-negara lain. Lalu yang kedua ada pengangguran yang masih banyak dijumpai di Indonesia. Masih banyak kita temui pengangguran di Indonesia ini karena kurangnya lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada inflasi yang ditandai dengan meningkatnya harga barang secara tidak terkendali. Kemudian yang kedua ada ancaman eksternal. Yang pertama itu daya saing yang rendah baik dari individu maupun dari produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada kecenderungan bangsa Indonesia yang lebih suka memakai produk luar dibandingkan dengan produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada ketidaksiapan bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Lalu cara mengatasinya itu dengan peningkatan daya saing ekonomi, lalu peningkatan laju ekspor, pemberdayaan UMKM, dan yang terakhir perbaikan infrastruktur. Lalu yang keempat itu ada ancaman di bidang sosial budaya. Jadi contoh dari ancaman di bidang sosial budaya ini, yang pertama itu ada sikap konsumtif. Kedua itu ada kemiskinan. Jadi di negara ini sangat tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini. Lalu yang ketiga itu ada kebodohan, dan yang keempat itu ada keterbelakangan, dan yang terakhir itu ada hedonisme. Lalu cara mengatasi permasalahan atau ancaman ini itu yang pertama dengan berpegang teguh dengan ideologi Pancasila, lalu yang kedua dengan melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia. Jadi kita harus cerdas dalam memilah budaya yang masuk ke dalam Indonesia sehingga
budaya kita sendiri tidak ditinggalkan. Lalu yang ketiga itu ada memelihara dan menjaga keselarasan fundamental, yaitu hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Lalu yang pertama itu contohnya itu seperti gerakan separatis. Lalu yang kedua ada agresi militer, dan yang keempat ada spionase, dan yang kelima ada terorisme. Dan apabila semua ancaman ini didiamkan, maka sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa kita, dan sangat memecah belah masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu cara mengatasi ancaman ini yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati walaupun berbeda-beda suku, ras maupun agama, lalu menghormati orang lain dan mengenali yang namanya perbedaan, lalu dengan menjalin hubungan dengan sesama masyarakat, dan dengan selalu bertekad kuat untuk menjaga keutuhan NKRI dengan membangun sistem pertahanan yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih.